Ya, Sobat Internet, kembali lagi di channel Farm Project. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang kemarin kan baru ini guys ya, menggegerkan nih para menterinya Bapak Prabowo ini ya terutama Menteri ISDM ya, gue nggak sebut namanya tapi pasti publik udah pada tahu lah, yaitu Pak Bahlil. Ya, jadi mungkin ini ada ini guys, kabar-kabarnya ada reshuffle nih untuk kabinetnya Bapak Prabowo ini, kabinet merah putih ini guys. Ada sekitar 10 menteri ya yang di reshuffle. Coba kita lihat, kita simak dulu gimana videonya dari Opung Barbelak ya, agar kita tidak gagal paham. Coba kita simak videonya, check this out guys. Kalian tahu ya, bakalan ada beberapa orang menteri di kabinet Bapak Prabowo yang akan di reshuffle. Waduh. Kenapa terkejut? Kok terkejut? Emang menteri kalian? Aduh. Gimana Pak Bahlil? Mental aman? Shock tapi. Pak Bahlil ini menteri yang salah satu yang sedang disorot netizen ini. Gara-gara gas LPG 3 kg. Itu makanya Pak Bahlil ya kan, jangan pernah membuat sebuah kebijakan yang tidak pro masyarakat. Betul banget. Aduh, Anda ujung-ujungnya ditelepon Bapak Prabowo kan. aduh, Bapak. Dan netizen mengatakan, tolong dulu itu salah satu itu menteri itu bisa itu di reshuffle. Langsunglah kau masuk daftar. Aduh, Pak Bahlil. Kok gitu kali Pung masuk daftar rupanya dia? Kan kalian yang bilang. Dari mana kau tahu Pung? Banyak kali pemberitaannya. Aduh. Jadi isu ini ya dibantah ya, isu reshuffle ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ya, Budi Jiwandono mengatakan bahwasanya tidak ada isu reshuffle di dalam kabinet Bapak Prabowo. Tapi masalahnya Sekjen mengatakan bahwa isu itu ada. Mananya ini kok nggak sepaham kalian? Bapak Ahmad Muzani mengatakan bahwasanya menyikapi akan isu reshuffle ini, malah menyatakan bahwasanya beliau meminta kepada para menteri dari Gerindra supaya kerja lebih keras lagi. Artinya apa? Supaya jangan ada menteri dari Gerindra yang di reshuffle. Aduh, Sumi Dasko juga mengatakan seperti itu. Ya, bakalan ada isu reshuffle. Nah, kenapa Wakil Ketua Umum mengatakan tidak ada isu reshuffle? Tolonglah dulu bapak-bapak, samakan dulu bahasa kalian, biar masyarakat jangan bingung. Terlebih lagi presiden kami jangan bingung. Gimana yang gue takut di bawah ini, gue nggak ada yang kompak. Ya kan? Capek loh Bapak Prabowo itu memikirkan masyarakat. Jangan memikirkan anggotanya, makin capek dibikin pikirannya. Tapi itulah, itu bukan perkara penting. Mungkin informasinya kurang nyampe. Aduh. Tapi isu reshuffle ini jujur aja gue bilang ya, ini sangat mengejutkan ya bagi menteri. Bukan bagi masyarakat. Malah kalau permintaan masyarakat, kalau bisa separuh di reshuffle itu. Permintaan masyarakat, kan begitu. Nah, permintaan dari RT 16, wakil presidennya yang di reshuffle. Permintaan dari RW 24, presidennya yang di reshuffle. Maunya mereka Anies Baswedan lah yang jadi presiden. Paten kali Pak. Baru kali ini ada golongan yang kepingin presiden yang di reshuffle. Aku ingat kali apa kata-katanya si dokter Tipa itu. Pak Refli Harun, bagaimana kira-kira itu Anies Baswedan, saya optimis dia akan menggantikan Gibran menjadi wakil presiden.
Dokter Tipa, Dokter Tipa. Aduh, ya. Tahu enggak kalian? Jujur aja aku bilang sama kalian, ya. Makin ke sini, ya, hak untuk meresapel kabinet, ya, itu dari seorang presiden itu bergeser kepada seorang netizen. Setahu kita kan yang meresapel itu kan presiden. Sekarang itu penilaian netizen bisa menentukan seseorang itu kena resapel. Nah, itulah hebatnya netizen Indonesia. Berdampak secara masyarakat. Pokoknya jangan macam-macam. Gue bilang sama kalian, jangan macam-macam sama netizen Indonesia. Sikit kalian bergerak kena rujak. Semua dalam pantauan masyarakat ini, wah. Jadi jangan kalian bilang mentang-mentang kalian itu pilihan dari Bapak Prabowo, jadi nggak bisa dikoreksi, salah besar. Justru kami masyarakat menginginkan yang membantu Bapak Prabowo adalah orang-orang terbaik. Mungkin saja waktu memimpin, memilih kalian Bapak Prabowo, ya mungkin salah pilih bisa saja. Kan begitu. Nah, sekarang pada saat masa resapel ini, ya kan begitu, kalau nanti memang diresapel, nah itu artinya apa? Itu artinya rakyat turut serta di dalam membantu Bapak Prabowo dalam memilih orang-orang yang terbaik. Iya dong. Ya. Jadi, ya inilah hebatnya netizen ini, biar tahu kalian. Begitu ada isu resapel, di media sosial banyak kali yang membuat seperti ini. 5 menteri dengan rapok merah di kabinet Bapak Prabowo. Udah ada keluar rapoknya, Mak. Ada lagi yang bilang 10 menteri dengan peringkat terendah. Kan begitu. Setelah itu ada itu entah survei entah lembaga apa itu kan. Jadi melakukan sebuah survei. Tapi nilainya itu biar tuh kalian minus semua. Ya kan, contoh ya, Natalius Pigai skornya itu minus 117. Ada pula skor minus. Ambil dari titik paling rendah 0 gitulah. Minus. Mana pernah contohnya dapat nilai contohnya. Berapa nilaimu di sekolah tadi matematika? Dapat minus 8 aku kata. Nilai apa minus 8? Ada aja. Iya kan? Jadi ini dia, aku bantu kalian ya. 10 menteri dengan rapok merah di kabinet Bapak Prabowo. Jadi ikut-ikutan dulu aku. Ya, ini dari media, ya kan? Yang pertama itu, ya kan? Betul tebakan kalian, Menteri HAM. Siapa itu? Natalius Pigai. Aduh, tapi memang jujur aja aku bilang, kayaknya 100 hari ini nggak ada dobrakan yang terlalu signifikan gitu loh. Betul. Menang-menang baik. Bikin program apa kayak gitu loh. Ini enggak. Begitu masuk ke kabinet, besoknya itu minta uang 20 triliun. Ada. Absurd kali. Awak biasanya kalau diangkat contohnya, enggak berani minta-minta. Kalaupun ada kekurangan, diamin aja lah. Itulah kau minta-minta. Jadi kayak gini lah kan. Kau pula nomor 1. Jangan ada yang rusuh. Tidak ada ngomongin masalah suku sini ya. Jangan ada yang rusuh. Jangan pernah menyangkut pautkan dengan suku, dengan agama, ras, golongan tertentu. Gak boleh guys ya, gak boleh. Ingat itu ya. Jadi Opung Parbella pun juga tidak pernah menampilkan sesuatu yang menonjolkan ras, suku, agama, golongan tertentu. Nggak boleh itu ya. Yang kedua, yang kedua kita tebak-tebakan. Menteri Koperasi. Siapakah itu? Budi Ari. Kok tahu kau? Ya Budi Ari lah. Ketua umum itu
diamkan aja lah. Iya pun kan itu kan salah satu juga yang kau dukung kemarin. Sekarang begini, kita dukung nggak kita dukung, ya yang penting kita kasih nilai. Maksudnya ini sebagai koreksi untuk mereka. Betul. Budi Ari, Menteri Koperasi, ya sampai sekarang pun juga aku tengok belum ada program-programnya yang terlalu mencolok kan begitu. Maunya ya kan, kalau sudah dikasih kesempatan, kemarin kan sempat juga bikin kasus kawan ini. Masalah data kena lock. Zaman Jokowi kemarin. Aku pun heran jujur aja aku bilang ya kan, kok nongol lagi kawan ini. Tapi Menteri Koperasi dibikin nanti kena lock lagi data-data orang yang minjem di koperasi. Gimana itu? Waduh, bahaya. Aduh, tapi ini kita fair ya, kita objektif ya. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Betul. Ya, jadi jujur aja gue bilang untuk koperasi kayaknya nggak ada program yang terlalu apa. Ya, yang maksudnya begini, masyarakat tidak menilai ya ada progres untuk di bidang koperasi. Maunya contohnya ya adalah program nasional. Contohnya pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Itu dong. Jadi ini masyarakat yang punya usaha kecil ditolong bagaimana caranya mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman. Kan begitu. Supaya apa? Ini mendorong daya beli masyarakat. Karena daya beli masyarakat itu sekarang cenderung lemah. Cenderung lemah. Mau beli iPhone duit kurang. Mau ganti motor sama yang mau duit kurang. Mau KPR rumah yang harganya 2 miliar duit kurang. Nggak itu ya. Itu dia ya. Nah, baru berikutnya ya. Berikutnya itu adalah Menteri Gas LPG. Menteri Gas LPG. Duta Gas LPG, guys. Menteri ESDM ya Bahlil Lahadalia ya. Jadi ini salah satu menteri yang ikut kena sorot ini. Ya, dengan tujuan untuk membuat menertibkan harga di tengah masyarakat ya, malah membuat kekacauan. Kalau aku bilang kekacauan, jujur aja aku bilang. Makanya untung saja Bapak Prabowo sebagai presiden ya, beliau itu ya sigap langsung ditelepon si Bahlil. Oi Bahlil, sekarang pengecer-pengecer itu kau izinkan saja mereka itu untuk menjual gas LPG. Udahlah, lupakanlah itu masalah-masalah sub pangkalan itu. Oke, baik bos, oke lah kalau kayak gitu. Ujung-ujungnya apa, pengecer alhamdulillah bisa jualan lagi. Itu jangan bikin kebijakan yang pertama, jangan pernah bikin kebijakan mendadakan gitu loh. Ada kebijakan sosialisasikan dulu baru eksekusi. Ini ndak langsung kau eksekusi. Sosialisasi belum ada. Apa nggak terkejut penjual eceran di bawah? Tiba-tiba nggak bisa jualan aja. Ya, itu makanya gue bilang ya. Jadi untuk masalah gas ya, ini menjadi gorengan orang sebelah ini. Oke gas, sangat langka mau beli gas. Aduh, Anda menteri kena bumerang goreng kan? terus. Aduh, jadi kena bumerang sendiri kan. Sedangkan majalah Tempe biar tahu kalian, bikin hoax dia. Dibilangnya lah ada seorang nenek-nenek meninggal gara-gara antri beli gas. Heboh lah berita itu kan? Heboh berita itu. Jadi dari polsek setempat langsung melakukan cross check. Ternyata enggak. Waduh, kalau kemakan majalah Tempe kemarin. Beliau beli gas, tidak antri, pulang meninggal.
Jadi bukan gara-gara antri beli gas meninggal. Oh, gue kena penjara Majalah tempe. tempe. Nanti kita angkat itu. Ya, itu dia. Jadi kalau nggak salah sekarang Bapak Menteri Bahlil ini ya agak was-was juga. Was-was lawak. Ya kan? Yang keempat ya, Menteri Raja Juli Antoni. Kena juga dia pun kena. Siapa yang masukkan daftar? Bukan aku. Media. Ya, jadi ini pun juga ya bisa dikatakan kurang bisa memberikan progres gitu loh ya. Jadi seperti apa sih yang harusnya dilakukan untuk melestarikan hutan, kan begitu. Apa sih yang dilakukan? Contohnya misalnya ya kita punya target ya reboisasi sekian juta hektar, contohnya begitu. Harus ada dobrakan seperti itu ya. Ya apalagi di tengah-tengah situasi di Indonesia ini banyak sekali hutan-hutan gundul, kan begitu. Atau misalnya ya masyarakat diberikan hak guna usaha untuk mengelola hutan tanpa merusak hutan. Loh, apa maksudnya mengelola hutan tanpa merusak hutan? Bisa, Bu? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Contoh hasil-hasil hutan seperti rotan itu kan ada di hutan, ya kan? Jadi masyarakat di sana diberdayakan, mereka itu dipersilakan untuk mengambil hasil alam berupa rotan, ya. Tapi disosialisasikan bagaimana caranya mengambil rotan tanpa merusak tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang lainnya, gitu. Mantap. Ya guys, jadi itu guys ya, berikut berita. Sebenarnya ini masih isu sebenarnya, masih isu. Tapi nggak tahu ini benar apa enggak, tapi ya isunya seperti itu guys. Ini mungkin masih ada beberapa menteri lagi, tapi ya udahlah gitu ya. Yang penting intinya adalah mau ke 5, mau ke 10 menteri yang mau di reshuffle, cobalah jangan sampai gitu ya memalukan Bapak Presiden Pak Prabowo gitu. Kalian yang sudah dijadikan menteri gitu ya, sudah mempunyai mandat gitu untuk menjalankan tugas, harus benar-benar guys, harus melaksanakan benar-benar tugasnya, lalu harus memberikan, kalau misalnya mau ngasih kebijakan gitu ya, mau mengeksekusi sebuah kebijakan segala macam, nah itu mesti dipikirkan dulu guys matang-matang untuk kedepannya dampaknya seperti apa gitu. Dan jangan lupa mensosialisasikan terlebih dahulu, jangan sampai mendadak langsung dieksekusi aja gitu ya. Terjadi ya kayak itu tuh yang kemarin menteri viral gitu ya, Pak Bahlil gas LPG itu ya. Jadi istilahnya kan ya tadi disebutin Opung ya, bahwasanya ada RW 16 gitu ya, RW satu lagi gitu ya. Itu dia tuh lagi menyoroti guys. Kita tuh lagi disorot kita ya. Emang gue menteri juga. Maksudnya kabinetnya Bapak Prabowo ini lagi disorot gitu oleh mereka gitu ya. Bagaimana pekerjaannya selama sampai saat ini gitu ya. Misalnya menterinya ya seperti yang kemarin ya pas aja kan lagu yang kemarin yang Pilpres itu ya Oke Gas, jadi dibuat meme itu Oke Gas itu malah jadi blunder guys, malah jadi apa ya, bumerang buat ya kabinet Bapak Prabowo gitu. Jadi janganlah, Bapak Prabowo masih banyak hal-hal yang mesti dikerjakan gitu ya, kenegaraan, terus hubungannya ke luar negeri, masa ngurusi hal-hal seperti ini lagi. Ya yang kemarin urusan presiden bermasalah, terus ini menterinya terus mau siapa lagi gitu ya. Kalau bisa ya udahlah ya baik-baik aja gitu ya, untuk depannya untuk lebih baik lagi. Oke, thank you yang sudah nonton ya, jangan lupa terus didukung channel Farm Project guys ya. Terima kasih yang sudah mendukung dan menonton, jangan lupa like and subscribe. See you on video, bye bye.